Selamat hari Selasa, teman-teman semua. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik semua. Terima kasih juga yang udah subscribe, yang baru subscribe, yang udah lama subscribe, yang udah sering rajin mantau nonton channel gua. Terima kasih buat kalian semua. Terima kasih atas saran dan masukan. Di kesempatan kali ini, gua mau bahas yang bukan pertandingan. Jadi ada insiden yang mungkin sebagian dari kalian sudah mendengar di Turki terjadi ya sebuah hal yang sangat tidak terpuji lah. Ya mungkin kalian udah tahu ya, di mana pada pertandingan yang melibatkan dua tim asal Turki, Super League Turki, antara Ankara Gucu dan juga Rizespor. Ya di pertandingan tersebut, presiden klub mereka murka, yaitu Faruk Koca, masuk ke lapangan kemudian memukul wasit Halil Umut Meler. Ya, bukan hanya dipukul, tapi setelah itu juga dari informasi yang gue dapat, dia digebukin lah, sampai di tanah juga masih ditendang dan seterusnya. Dan para stakeholder di Turki, bahkan termasuk presiden mereka, Recep Erdogan ya, itu langsung memberikan statement yang tegas, yang keras ya, mengecam, kemudian juga bahkan meminta FA mereka atau PSSI-nya Turki lah menghentikan seluruh pertandingan Super League ya. Tentunya ini juga patut harus dihargai tindakan mereka. Malah klubnya sendiri, Ankara Gucu, 2 jam setelah insiden itu langsung mengeluarkan statement yang keras terhadap presidennya sendiri. Nah, ini satu langkah yang sangat kita apresiasi, terlepas dari kelakuan dari presiden mereka sendiri, Faruk Koca, yang benar-benar di luar dugaan masuk ke lapangan dan bukan hanya memukul tapi juga membuat fans jadi panas ya, akhirnya ikut turun ke lapangan dan membuat kekacauan. Nah, yang gue mau tekankan di sini adalah bagaimana sikap-sikap stakeholder di Turki ini, sepak bola di Turki sangat positif ya. Sekali lagi terlepas dari tindakan yang dilakukan oleh Faruk Koca. Kemudian juga pihak keamanan langsung menahan yang bersangkutan dan langsung dikenakan tuduhan kriminal. Jadi hukum itu bukan berarti nggak nyentuh sepak bola ya. Jadi kalau di sepak bola kalian melakukan kekerasan pemain, itu sebenarnya juga bisa dikenakan pasal hukum positif. Kalau sudah sampai seperti ini kan sama aja kriminal ya, memukul orang. Ya, tapi yang sering orang menganggap oh ini di sepak bola beda. Oh enggak, sama. Dan sikap tegas inilah yang menurut gua bisa mungkin menjadi, bukan mungkin, harusnya menjadi contoh bagi sepak bola kita. Ketika satu orang sosok wasit ya, quote by quote, hanya dipukul ya, nggak sampai patah, nggak sampai meninggal, tapi kemudian langsung di shutdown less than 24 hours, langsung setiap orang memberikan dukungan moral, paling nggak itu pertama yang dilakukan, yang gue bilang tadi, mulai dari klub itu sendiri, kemudian klub lawannya yaitu Rizespor, kemudian FA-nya juga mengeluarkan statement, bahkan presidennya. Jadi ini sebuah sikap yang cepat dan juga positif. Ya, sementara kalau kita sedikit flashback dan mengaca beretrospeksi kepada sepak bola kita, miris banget ya. Sudah setahun lalu lebih mungkin peristiwa tragedi Kanjuruhan yang membuat saudara-saudara kita, sesama bangsa kita, meninggal 125 orang, terdiri dari anak-anak, ibu-ibu ya, yang notabene kaum yang relatif lemah ya. Tapi tampaknya kita tidak belajar banyak dari hal tersebut. 125 orang berbanding hanya bengkak di mata. Tapi kita lihat berapa waktu terakhir di Stadion Indomilk Arena ada keributan. Gua nggak usah sebut fansnya ya, karena nanti bisa bisa fitnah jatuhnya. Tapi memang di situ faktanya ada kerusuhan. Kemudian juga kemarin di Jatidiri kalau nggak salah ya. Dan ada beberapa lagi, termasuk juga di Aceh dan juga di Deli Serdang. Dan itu hanya beberapa contoh aja. Masih ada beberapa lain yang kecil-kecil tapi terjadi juga. Jadi sekali lagi sangat miris ya kalau kita lihat perbedaan gap, bagaimana reaksi di antara sepak bola Turki yang bahkan bukan nomor 1 di Eropa, mungkin nomor 2 bahkan nomor 3, tapi mereka punya sense of humanity yang sangat baik. Ya, mereka bereaksi dengan tepat dan cepat. Sementara kita, seperti yang gue paparkan tadi, belum ada perubahan yang clear.
ya. Jadi wasit ini yaitu Halil Umut Meler padahal sebenarnya wasit yang sangat capable ya. Dia memimpin pertandingan antara, jadi wasit UEFA juga ini teman-teman. Dia memimpin pertandingan Liga Champions buat tanggal 28 November lalu antara Celtic dan Lazio, dan juga wasit semifinal Europa League tahun lalu antara Marseille dan juga AZ Alkmaar. Jadi ini bukan wasit kaleng-kaleng ya. Tapi memang di pertandingan tersebut ya ada gol penyeimbang yang dilakukan oleh Rizespor di menit terakhir di menit 90 plus 7 yang membuat akhirnya Faruk Koca itu murka. Dan akhirnya kita lihat semua jadi kacau balau, tidak memberikan atau tidak menolong klub itu, tapi justru membuat akhirnya stigma negatif ya kepada klub tersebut. Walaupun sekali lagi klubnya itu dengan gentleman mengecam tindakan presiden klubnya. Nah ini yang sebenarnya juga otokritik buat fans nih, buat klub. Jadi ada mungkin sedikit budaya ataupun kebiasaan di kita untuk melindungi ya rekan kita, rekan sejawat kita walaupun melakukan hal yang sangat tidak terpuji. Ya itu yang harus dihilangkan budaya seperti itu. Kalau memang dia salah, apalagi salahnya fatal dan tidak bisa dibenarkan, itu memang harus kita juga bersikap tegas dan juga adil. Nah, sebelum menutup video kali ini, gue ingin sedikit flashback ya kepada peristiwa tragedi Heysel dan Hillsborough. Selalu kalau kita bicara hooliganisme, kekerasan dalam menonton sepak bola, ini salah satu yang paling pas mungkin ya. Selalu kita berkaca pada dua tragedi tersebut. Tragedi Heysel itu kita tahu yang membuat akhirnya Liverpool dikucilkan di Eropa. Tapi kemudian terjadi lagi tragedi berikutnya yaitu tragedi Hillsborough yang menewaskan 96 atau 97 ya fans Liverpool, dan di dua kejadian tersebut Inggris akhirnya belajar dan berbenah dengan sangat luar biasa. Mereka kemudian mengeluarkan sebuah laporan yang namanya Taylor Report. Jadi si Taylor ini berdasarkan dari orang yang memang melakukan investigasi dan juga saran, namanya Taylor sehingga dinamakan Taylor Report ya. Mungkin ini seperti hukum Bosman karena yang mengajukan aturannya atau mengajukan idenya adalah Bosman. Jadi ini namanya Taylor Report, laporan Taylor. Di mana berdasarkan terutama dari tragedi Hillsborough ada beberapa perbaikan atau rekomendasi yang harus dijalankan oleh seluruh stakeholder sepak bola di Inggris, terutama klub dan juga penyelenggaraannya. Dan itu ternyata berhasil mengubah wajah sepak bola Inggris menjadi yang sekarang lebih aman, nyaman, dan kita tahu menjadi mungkin bukan salah satu, tapi liga yang paling banyak ditonton oleh fans di seluruh dunia. Apa itu? Salah satunya kalau kalian tahu tidak boleh lagi ada pagar pembatas di antara tribun. Karena ini dianggap sebagai pagar pembunuh. Jadi ketika orang panik, lari, kemudian dia terjepit. Karena orang dari sana kan ketika lari dia nggak tahu asal lari aja. Sementara di sini ternyata dia udah ketahan pagar. Itu yang pertama direkomendasikan. Kedua, all-seater stadium. Jadi nggak boleh lagi ada berdiri. Ketiga, tidak boleh ada pagar di kalau tadi kan pagar antar tribun, sekarang pagar yang ke arah lapangan. Makanya kalau teman-teman lihat board di pinggir lapangan itu sebenarnya itu bisa ditidurin kalau terpaksa. Tujuannya untuk apa? Kalau terjadi kekacauan atau kisruh, maka fans itu bisa dievakuasi ke arah lapangan. Nah ini salah 3 atau salah 4 rekomendasi yang ditelurkan oleh Taylor ya. Ada beberapa lagi, gue lupa ya, termasuk jam bermain ini juga mereka perhatikan, sehingga akhirnya crowd control itu benar-benar dilaksanakan. Pertanyaannya kembali lagi, sudah banyak begitu contoh yang terjadi di dunia, mulai dari di Inggris tahun 80-an 90-an, kemudian baru saja di Turki, bagaimana sikap mereka, bagaimana komitmen mereka. Apakah kita juga mau belajar dari situ? Karena kalau kita selalu menganggap enteng, kalau tidak pernah belajar, gue yakin kejadian serupa akan terulang kembali. Tapi mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan kita bisa belajar, karena ada satu adigium yang selalu gue ingat, make mistakes, it's okay, but don't lose the lesson. Itu aja mungkin video gue kali ini. Mudah-mudahan seperti yang dikatakan Erdogan, sepak bola adalah soal brotherhood ya. Ini gue akan quote. Di sini dia mengatakan, I condemn the attack on referee Halil Umut Meler after the Anka Gucu Rizespor match. Dan dia mengatakan, sports adalah kedamaian dan persaudaraan. Sejoknya seperti itu ya. Rivalitas hanya 2 kali 45 menit dan sisanya adalah kita
menikmati olahraga itu sendiri. Oke, terima kasih. Ciao.